Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Eni berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Alhamdulillah, amin. Baik anak-anakku sekalian, video pembelajaran Bu Eni kali ini yakni tentang penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi ASEAN, di mana ASEAN ini adalah suatu organisasi yang berada di Asia Tenggara dan anggotanya yakni negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ini membuktikan bahwa negara-negara Asia Tenggara ini kerukunan, ya, menerapkan hidup rukun. Oke. Baik, kita lanjutkan materi hari ini yakni tentang penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Baik, peta konsepnya yakni nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, kemudian perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Anak-anak masih ingat nggih? Tentunya kita harus hafal dengan bunyi Pancasila. Yuk, sebelumnya kita baca dulu sambil kita menyegarkan ingatan kembali. Yuk, bersama nggih kita baca Pancasila yang keras. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, Pancasila ini siapa yang tahu Pancasila itu apanya Indonesia ya? Ayo, ada yang tahu? Ada yang ingat? Betul sekali Mas Jaya. Pancasila adalah Pancasila dasar negara. Iya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oke, nilai-nilai dalam sila Pancasila yang pertama, sila pertama, yakni sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama anak-anak adalah bertakwa. Nilai-nilai yang terkandungnya adalah yang pertama adalah bertakwa. Bertakwa itu apa sih, Nak? Bertakwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu adalah definisi dari bertakwa. Di situ digambarkan Bu Eni ada dua anak yang sedang melakukan ibadah sholat, nggih, doa. Yang kedua, yakni toleransi. Toleransi sama halnya dengan tepo seliro, tidak membeda-bedakan, tidak mengkelas-kelaskan baik antara yang satu dengan yang lain. Baik masalah ras, masalah suku bangsa, masalah agama, maupun yang lain, maupun derajat kita atau si miskin ada si kaya tidak. Itu yang namanya toleransi. Kemudian adanya kerukunan. Kerukunan antar umat beragama. Tidak memandang si A agama Islam, si B agama Kristen, si C agama Hindu dan sebagainya. Tetapi saling menjalin kerukunan. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila. Berikutnya apa sih? Terus contoh perilakunya apa?
Contoh perilaku sesuai sila Pancasila. Yang pertama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kita tidak boleh tetangga kita ada yang Kristen, karena kita Islam, terus kita memaksakan agama kita kepada mereka. Ayo, enak Islam saja. Islam itu agama yang paling benar loh. Ayo, kamu nanti kalau agamamu selain Islam, nanti kamu masuk neraka. Nah, agama adalah keyakinan masing-masing orang. Jadi terserah orangnya, karena dia yakin kalau Kristen adalah agama yang benar, maka dia memeluk Kristen. Itu haknya. Kita tidak boleh memaksa dia untuk masuk ke agama kita. Berikutnya yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Itu tadi, karena kita punya tetangga yang non muslim, akhirnya dia ke gereja, kalau hari Minggu kita ganggu dia. Kita rame-rame, kebetulan rumah kita dekat dengan gereja, kita rame-rame, ndak boleh. Itu namanya tidak menjaga atau tidak toleransi beragama. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Nah, yuk anak-anak, tadi kita sudah berdoa sebelum belajar. Nanti jangan lupa berdoa setelah belajar. Siapa yang setiap hari melaksanakan doa sebelum makan? Iya, pinter. Doa sesudah makan, apakah tidak lupa? Iya, kalau bisa ini tadi, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, biar berkah, nggih. Berikutnya, yakni nilai-nilai dalam sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama ada persamaan derajat. Persamaan derajat antara si kaya dan si miskin. Ya, tidak boleh kita membeda-bedakan. Aku tidak mau berteman dengan dia. Dia kan orang miskin. Aku kan kaya, jadi aku berteman dengan orang kaya saja. Tidak boleh. Itu namanya tidak melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Yang kedua ada menghargai hak asasi manusia. Nah, seperti tadi, misalkan kita memaksa kepada orang untuk memeluk agama dengan kita, yang sama dengan kita, itu namanya tidak menghargai hak asasi manusia. Itu tidak melaksanakan juga nilai-nilai dalam sila kedua. Tidak boleh, kita harus menghargai hak setiap manusia, hak beragama, hak berbicara. Karena kita tidak suka orangnya, ketika kita diskusi, terus orangnya usul, kita menyela pendapatnya, kita langsung tidak setuju dengan pendapatnya. Itu tidak boleh, menghargai hak asasi manusia. Berikutnya yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Ayo kita jangan sampai menjadi pemecah belah. Baik pemecah belah di teman kita sepermainan, pemecah belah dimanapun dan bagi siapapun, tidak boleh. Harus solidaritas antar sesama manusia. Yang keempat, perdamaian. Nah, kalau sudah di nilai-nilai dalam sila kedua ini adanya perdamaian, tidak ingin adanya permusuhan atau pertikaian atau perselisihan. Baik, berikutnya contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama, menjenguk teman sakit. Itu ada gambarnya, dua orang yang sedang, dua anak menjenguk temannya yang sakit. Apakah kita sudah seperti itu? Alhamdulillah. Yang kedua ada gambar anak perempuan menyeberangkan nenek-nenek, membantu nenek menyeberang jalan, itu termasuk. Kemudian menolong tetangga yang terkena musibah, itu di situ gambarnya adalah membantu memadamkan api di rumah yang terbakar. Kemudian ada lagi termasuk contoh perilaku sesuai sila kedua adalah menyantuni anak yatim. Kemudian apalagi, siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Iya, membantu fakir miskin. Sampean mengasih uang kepada pengemis. Nah, itu juga termasuk contoh perilaku sesuai dengan sila kedua Pancasila. Baik, berikutnya nilai-nilai dalam sila ketiga. Yang pertama ada cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini banyak, nak. Banyak pengertiannya. Cinta tanah air, rela berkorban, terus mencintai atau membeli produk-produk buatan negeri sendiri, itu juga cinta tanah air. Tidak kok dikit-dikit barang impor, bangga kalau dia
bisa beli barang impor, padahal itu salah. Itu menunjukkan justru dia tidak cinta tanah air. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum. Tidak boleh kita egois mementingkan kepentingan kita sendiri. Tidak boleh, nggih. Itu tidak terkandung dalam nilai-nilai sila ketiga. Yang ketiga ada mengakui semua suku bangsa. Mengakui semua suku bangsa yang ada di Indonesia merupakan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kita harus saling menghormati. Kita itu senang. Maka Indonesia kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Husna kalau tidak salah ya, Indonesia merupakan negara yang kaya raya. Karena kaya akan budaya, karena akan suku bangsa, kaya akan adat istiadat dan sebagainya. Berikutnya, perilaku sesuai sila ketiga. Itu berteman dengan siapa saja. Itu loh, ada si gendut, ada si kurus, ada si keriting, ada si kacamata dan lain-lain. Berteman dengan siapa saja. Yang kedua, bekerja sama dengan baik, saling membantu. Tidak iri-irian. Aku loh tadi pagi sudah piket, ya wes saiki gantian temanku. Aku loh kemarin piket sendirian, ya wes sekarang aku ndak mau piket. Ndak boleh. Yang ketiga, tidak menghina kebudayaan orang lain. Haha, lucu. Dia pakaiannya lucu ya, pakaian adatnya ya. Jelek. Ndak boleh seperti itu, nggih. Itu tidak sesuai dengan perilaku pengamalan sila ketiga. Yang berikutnya, pelaksanaan sila keempat. Musyawarah. Sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni musyawarah. Segala sesuatu hendaknya dilakukan atau diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Lebih enak nanti, lebih kalau kita keputusan itu lebih bulat, lebih banyak dukungan. Kalau misalkan lebih banyak pertimbangan, kalau misalkan kita butuh pertimbangan, kita butuh masukan, itu enak musyawarah. Yang kedua, kita menghormati hasil musyawarah. Setelah musyawarah, hasil musyawarah apapun, walaupun kita tidak setuju, tapi kita harus menghormati hasil musyawarah. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan ketua kelas. Contoh kalau di kelas pelaksanaan sila keempat itu ikut serta dalam pemilihan ketua kelas. Kalau di Indonesia biasa kita ini kalau sudah usia 17 tahun dan atau sudah menikah itu mengikuti pemilihan umum. Berikutnya, pelaksanaan sila kelima Pancasila. Yang pertama, bersikap adil kepada siapapun, tidak membedakan baik si A dari golongan apa, dari agama apa, dari suku apa, dari bangsa mana, tidak membedakan. Yang kedua, suka menolong. Kita dianjurkan untuk suka menolong terhadap sesama, terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga, tidak boros, tidak suka berfoya-foya, berlilah atau gunakan seperlunya saja. Yang keempat, suka bekerja keras, tidak bermalas-malasan, tidak enak-enakan saja, boten, tetapi suka bekerja keras. Nah, itu yang terkandung dalam sila kelima, pelaksanaan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang tiba waktunya untuk tugas. Penjelasan Bu Eni tadi mudah difahami bukan? Iya, alhamdulillah. Tugasnya adalah dicatat ya, catat baik-baik. Ya, 1, tulislah bunyi Pancasila. Mudah bukan? Yang kedua, sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Tadi di depan sudah disebutkan sama Bu Eni. Yang ketiga, sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang keempat, sebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Yang kelima, sebutkan contoh pelaksanaan sila kelima. Mudah bukan tugasnya? Nggih. Semangat nggih, selalu semangat dalam belajar. Jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan. Oke anak-anak, video pembelajaran Bu Eni kali ini cukup sampai di sini saja. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran Bu Eni berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.